Pada saat Qin Chen menunjukkan sumber waktu, Tuan Muda dari Istana Dewa Bintang, yang telah berdiri dan tidak pernah bergerak, mau tidak mau bergegas menuju Qin Chen di atas ring secara instan. Tuan Muda Istana Dewa Bintang mengangkat tangannya dan itu adalah hamparan cahaya bintang yang luas. Cahaya bintang ini seperti jaring bintang di langit, menutupi langit dan matahari, menutupi semua yang ada di depannya. Tuan Muda Istana Dewa Bintang mengambil inisiatif untuk menyerang Qin Chen dan langsung meluncurkan jaring Dewa Bintang ke Qin Chen. Itu tidak hanya membungkus Qin Chen di dalamnya, tetapi juga secara samar-samar menutupi sebagian dari Tuan Muda Dayu Sensan. Ini jelas untuk menghentikan Tuan Muda Dayu Sensan, dan membunuh Qin Chen sebelum dia mendapatkan sumber waktu. Xingrui Dizun, apa maksudmu? Di bawah jaring Dewa Bintang, Tuan Muda dari Gunung Dayu Sensan sangat marah. Segel Zensan didesak, dan pola gunung yang bergulung menyapu, langsung meledakkan sebagian langit yang penuh bintang, seluruh orang itu melepaskan diri dan wajahnya membiru. Hahaha, Tuan Muda Istana Dewa Bintang tertawa, tetapi tidak peduli. Di depan harta karun, apa hubungannya? Meskipun Dayu Sensan dan Istana Dewa Bintang saat ini dianggap kooperatif, mereka bukanlah satu keluarga. Terlebih lagi, meskipun mereka adalah satu keluarga, klan yang sama masih bersaing untuk mendapatkan harta. Saudara Yuesan, Qin Chen ini berteriak sebelumnya dan ingin satu orang melawan kita berdua. Saya juga khawatir anak ini akan diselesaikan oleh Brother Yuesan. Orang ini sangat sombong, saya tentu saja juga ingin dia tahu bahwa dunia ini sangat besar sehingga dia bukan satu-satunya jenius. Saat dia mengatakan ini, gerakan di tangannya terus berlanjut, menabrak, dan langit penuh bintang terus memadat, dengan cepat menyelimuti Qin Chen. Ini untuk membunuh Qin Chen secara instan dan mengambil semuanya darinya. Kalau begitu, Saudara Xingrui, aku akan menunggu kompetisi untuk melihat siapa yang akan menekan bocah lancang itu lebih dulu. Ucap Tuan Muda Dayu Sensan mencibir. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tujuan Tuan Muda Istana Dewa Bintang? Segel Zensan didesak, meledak, dan tiba-tiba, segel gunung berguling, dan hembusan udara tersapu keluar dari tubuh utama Tuan Muda Dayu Sensan. Dalam sekejap, ratusan bayangan gunung misterius muncul di antara langit dan bumi, masing-masing menjulang ke langit dengan anggun dan menekan. Kekosongan bergetar, langit dan bumi terbelah. Sebelum mereka berdua melakukan apapun pada Qin Chen, dua artefak surgawi setengah langkah telah bertabrakan dalam kehampaan, dan langit yang dipenuhi bintang dan bayangan gunung terus mengaum, mencoba memeras kekuatan satu sama lain dari langit. Di bawah panggung, banyak orang kuat tertegun. Ini, di mana kedua tuan bekerja sama melawan Qin Chen sekarang. Sebaliknya, itu seperti duel antara Istana Xingchen dan Dayu Sensan, keduanya ingin saling tolak sehingga menelan harta Qin Chen. Kontes seni bela diri yang bagus untuk mendapatkan pengantin wanita langsung berubah menjadi kompetisi untuk memperebutkan harta karun. Di kejauhan, Ji Tianyao juga bermata dingin dan marah. Sampai saat ini bukan lagi kontes seni bela diri keluarga Ji, tetapi seperti persaingan antara beberapa kekuatan besar manusia di alam semesta. Qin Chen, Huff, ini salahmu karena ingin menemukan Ruyu, kalau tidak kamu tidak akan mati. Konyol, demi seorang wanita, kematian di sini, tidak tahu apakah itu sepadan. Melihat dua arogansi besar itu menargetkan Qin Chen pada saat yang sama, Ji Tianyao mencibir di dalam hatinya. Selama Qin Chen meninggal, dia tidak percaya bahwa Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan harus memiliki Ji Ruyu. Ketika saatnya tiba, akan ada lebih banyak ruang untuk perubahan. Pada saat ini, antara langit dan bumi, ada semburan yang menderu, dan dua orang kuat sedang bertarung, berpikir untuk memimpin dalam membunuh Qin Chen dan mengambil harta itu. Kalian berdua, dengarkan aku, sepertinya kalian telah melupakan dewa ini bukan? Pada saat ini, Qin Chen, yang diselimuti oleh dua harta tertinggi setengah langkah Tianzun, tiba-tiba mencibir. Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan melihat ke atas, bocah ini, saat ini, dia masih bisa tertawa ketika dia menunggu kematiannya. Haha, nak, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ucap Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dayu saling memandang. Mereka semua melambai dan meraung, jaring Dewa Bintang menyelimuti Qin Chen, dan bayangan langit yang penuh pegunungan juga sangat ditekan.
Saat ini, bahkan jika Qin Chen menunjukkan sumber waktu, dan tidak ada cara untuk melarikan diri, karena kehampaan di sekitarnya telah sepenuhnya diblokir. Bodoh! Seru Qin Chen menguraikan jejak ejekan di sudut mulutnya, dan kemudian dua arogansi besar mendengar suara dingin Qin Chen di benak mereka. Apakah kamu tahu betapa tidak nyamannya aku bertarung denganmu? Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 1/10 dari kekuatanku, aku harus berpura-pura setara denganmu, dan bahkan berpura-pura bahwa aku sedikit kalah. Aku benar-benar lelah, dua orang bodoh. Baik Tuan Muda Dayu Sensan dan Tuan Muda Istana Dewa Bintang semuanya terkejut. Sebelum mereka mendengar ini, mereka melihat Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, matanya dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat pedang emas di tangannya. Pada saat itu, pedang emas kecil tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang yang menembus langit. Pedang kecil yang tadinya berubah menjadi cahaya pedang emas tiba-tiba berubah menjadi ribuan, puluhan ribu, dan miliaran cahaya pedang. Kumpulan cahaya pedang yang mengerikan langsung berubah menjadi sungai emas panjang, yang berkumpul seperti galaksi, menyapu Tuan Muda Istana Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan. Tidak baik, ini adalah nafas Tianzun. Itu adalah harta karun Tianzun. Pedang emas di tangan Qin Chen ternyata adalah harta karun Tianzun. Harta karun Tianzun macam apa ini? Saat ini, semua orang berubah warna. Di bawah, orang kuat dari berbagai ras manusia semua berdiri dengan wajah terkejut. Mereka melihat bahwa pada saat ini, di atas ruang kosong aula utama, aura Tianzun melonjak, dan pada saat yang sama, di tubuh Qin Chen itu, aura tingkat di Zun juga menyebar dengan cepat. Kombinasi keduanya membuat nafas tubuh Qin Chen naik beberapa kali dalam sekejap. Sungai pedang emas melonjak, mencapai kekuatan Tianzun setengah langkah, bahkan mendekati level Tianzun dalam sekejap. Sungai pedang emas yang perkasa menyapu langit dengan keras. Pertama, itu menghancurkan cahaya bintang, dan kemudian, seperti sungai yang bergelombang. Sungai pedang emas biasa langsung menghancurkan bayangan gunung dan pola gunung, dan segera membungkus kedua arogansi besar. Tidak, Ruier, kembali. Yue-san, mundur. Di bawah, penguasa Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan mengubah warna mereka dengan takjub dan berdiri, dengan wajah kaget dan berteriak dengan keras. Karena aura yang meletus pada Qin Chen sekarang, telah melampaui dua arogansi besar, dan bahkan mencapai Tianzun setengah langkah, bahkan mendekati level Tianzun. Pukulan ini sangat kuat. Melihat ini, Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan buru-buru ingin mundur. Namun, sebelum mereka sempat mundur dan pergi, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan nafas waktu. Antara langit dan bumi, aliran waktu tercekik dalam sekejap, dan sosok dari dua arogansi besar itu terhenti sesaat dalam kehampaan. Dalam sekejap, itu terlalu pendek, itu hanya sekejap mata. Tapi bagi para master untuk bertarung satu sama lain, satu momen terlalu lama, cukup bagi yang kuat untuk melakukan pengetahuan, dan mengubah gelombang pertempuran. Sungai pedang emas yang tak berujung, seperti lautan, menelan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu Sensan pada saat dua arogansi besar itu lamban. Tidak. Teriak kedua arogansi besar itu hanya merasakan kekuatan tubuh yang mulia hancur, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti semut menggerogoti tubuh mereka dengan gila-gilaan dan menyapu tubuh mereka. Hentikan! Teriak penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu, keduanya semua berubah warna, bergemuruh, dan langit dan bumi berguncang, dan keduanya mengguncang tubuh mereka. Kulit Ji Tianyao berubah, dan dia segera memobilisasi formasi keluarga Ji kuno untuk mencegah campur tangan kedua pria kuat itu, karena takut tembakan kedua pria kuat itu akan merusak keluarga Ji. Namun, dia tidak berani melakukan sesuatu sampai mati, jadi saat dia bergerak, ada sedikit jeda. Jeda ini cukup bagi Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan kedua tuan muda itu, dan bahkan jika kedua pria kuat itu menggerakkan jari mereka, ada harapan untuk membunuh Qin Chen. Namun, tidak menunggu penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Dayu Sensan untuk mengambil tindakan. Hahaha, kompetisi seni bela diri, duel yang adil, tidak ada kecurangan pada yang tua dan yang muda, kalian berdua, ini terlalu berlebihan bukan? Tiba-tiba, tawa gemuruh bergema di seluruh dunia, itu adalah Shen Gong Tianzun, saya tidak tahu kapan dia pindah. Dia berdiri tegak, auranya melonjak, menghadap pria kuat teratas dari dua ras manusia,
dengan kuat menghalangi. Shen Gong Tianzun, keluar dari sini. Teriak penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu sangat marah, dengan nafas yang keras. Di satu tubuh, bintang-bintang bersinar, dan di tubuh lainnya, gunung-gunung menyapu. Keduanya menembak bersama, meraung dan berteriak. Kekuatan ganas dari puncak Tianzun menyapu, dan meledak ke Shen Gong Tianzun. Aura yang mengerikan melonjak, dan banyak orang kuat dari kekuatan besar di sekitarnya berubah warna dan mundur satu demi satu, dan wajah mereka terkejut. Pada saat ini, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tidak lagi peduli dengan aturan dan penyimpangan apapun. Di panggung ini, yang satu adalah cicitnya, dan yang lainnya adalah penerus Dayu Sensan. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak boleh mati di sini. Hahaha, Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, kalian berdua juga merupakan kekuatan tertinggi umat manusia, bagaimana Anda bisa mengingkari janji kalian? Menghadapi serangan dari dua puncak Tianzun, Shen Gong Tianzun tertawa, bukannya mundur atau menghindar malah menghadapinya. Apakah Shen Gong Tianzun ini gila? Gumam semua orang mengubah warna mereka ketika mereka melihatnya. Shen Gong Tianzun, kamu mencari kematian. Teriak Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu sangat marah, dengan ekspresi ganas. Sekarang, talenta di bawah komando mereka berada pada saat kritis antara hidup dan mati. Bagaimana mereka mau berselisih dengan pekerja ilahi Tianzun? Dalam sekejap, mereka semua menampilkan harta Tianzun tingkat atas mereka, dan membombardir Shen Gong Tianzun dengan ganas. Tujuan mereka adalah untuk mengusir Shen Gong Tianzun untuk pertama kalinya, menyelamatkan talenta muda di bawah komandonya, berbalik, dan bersaing dengan Shen Gong Tianzun. Hahaha, keterampilan mengukir serangga kecil. Tanpa diduga, Shen Gong Tianzun tidak takut. Di tubuhnya, aura puncak Tianzun melonjak ke langit, langsung berubah menjadi Tianzun berlengan 6, memegang 6 senjata surgawi tingkat atas seperti pisau, senjata, pedang dan tombak, dan membombardir dua kekuatan besar itu. Gunung itu runtuh, dan seluruh tanah kuno keluarga Ji bergetar dan meraung keras, dan hampir meledak. Untungnya, pada saat kritis, Ji Tianyao mendesak formasi kekacauan kuno, yang menstabilkan kehampaan. Dengan keras, gunung dan sungai runtuh, dan semua orang menatap dengan pandangan penuh, menyaksikan dua puncak Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu diledakkan, dan mereka semua mendengus dan bernapas. Shen Gong Tianzun berdiri dengan bangga di langit, seperti dewa, dengan senyum mengejek di mulutnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan, dua pusat kekuatan besar Tianzun bergabung, tetapi mereka gagal memenangkan Shen Gong Tianzun. Sebaliknya, mereka diblokir dan dipukul mundur oleh Shen Gong Tianzun. Ruyer, Yuesan, ucap penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu diblokir oleh Shen Gong Tianzun dan dipukul mundur. Terlepas dari kemarahannya, mereka melihat ke arena dan meraung, "Qin Chen, hentikan." Tapi, sudah terlambat. Di atas arena, Qin Chen mencibir di sudut mulutnya, dan sungai pedang emas yang mengerikan yang diubah oleh Wan Jianhe meluncur, membungkus dua arogansi besar menjadi satu, dan langsung dimusnahkan. Tidak, sebelum dua arogansi besar itu mati, mereka berteriak keras, dan mata mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Sampai mereka sekarat, mereka tidak percaya bahwa mereka akan mati di sini, dan mereka berdua mati di tangan Qin Chen bersama. Mengapa bocah Tiangong ini sangat tidak normal? Sungai pedang melonjak, melintasi langit, dua arogansi besar Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan langsung dimusnahkan, dan bahkan jiwa mereka runtuh dan berubah menjadi bubuk. Qin Chen dengan santai menyingkirkan segel Zensan dari Tuan Muda Gunung Dayu Sensan dan jaring Dewa Bintang dari Tuan Muda Istana Dewa Bintang, dan pada saat yang sama menyingkirkan ruang penyimpanan mereka berdua, lalu mengambil sungai Wan Jianhe dan dengan lembut jatuh ke ruang terbuka di tengah aula. Di atas ruang terbuka aula, Qin Chen tenang. Dia menepuk jubahnya dengan ringan, dan mengibaskan debu lagi, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Kemudian dia berkata kepada orang-orang kuat dari berbagai kekuatan yang berada dalam kekacauan dan penuh keterkejutan, "Saya tidak tahu siapa lagi yang ingin menantang saya. Anda bisa datang untuk bertarung. Saya akan menghadapi dan tidak akan pernah menyerah."
Ada keheningan di lapangan. Semua orang terdiam. Anak ini gila. Itu adalah Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Gunung Dewa Dayu. Setiap kematian satu orang akan menyebabkan Istana Dewa Bintang dan Gunung Dewa Dayu berguncang, menyebabkan gelombang dahsyat di antara pasukan manusia. Tapi sekarang, Qin Chen membunuh kedua orang ini, seperti membunuh dua semut sepele, dan terus mengundang pasukan lain yang hadir untuk bertarung. Ini merajalela. Selama puluhan ribu tahun, Human Rache belum pernah melihat karakter yang begitu liar. Apa yang membuat semua orang semakin ketakutan adalah bahwa setelah pertempuran sebelumnya, semua orang telah melihat bahwa Qin Chen sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Tuan Muda Gunung Dayu Sensan, tetapi dia tidak melakukan itu, tetapi dengan sengaja berpura-pura kalah. Bahkan secara aktif mengungkap sumber waktu. Setelah Tuan Muda Istana Dewa Bintang juga mengambil tindakan, dia mengungkapkan rahasia memiliki harta karun Tianzun, mengungkapkan basis kultivasi tingkat di Zun, dan membunuh dua arogansi kebanggaan Tianzun dalam satu gerakan. Ini jelas merupakan lubang yang digali, sengaja membiarkan Istana Dewa Bintang dan Dayu Sensan melompat ke dalam. Tidak heran jika pada awalnya, putra ini membiarkan Tuan Muda Istana Dewa Bintang dan Tuan Muda Dayu Sensan mengambil tindakan bersama. Itu sama sekali tidak sombong, tetapi datang dengan persiapan, karena tujuannya adalah untuk menangkap semuanya sekaligus, sehingga dua kekuatan besar dapat merasakan sakitnya kehilangan putra mereka. Kejam, ganas. Saat ini, pendapat semua orang tentang Qin Chen telah berubah drastis. Orang ini tidak hanya gila, tetapi juga kejam, dan melakukan yang terbaik untuk menghadapi musuh. Untuk sementara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan bahkan Tianzun yang kuat yang hadir pun merasa kedinginan dan bahkan sedikit ketakutan. Putra ini tidak boleh tersinggung, kecuali dia dapat membunuhnya dengan satu pukulan, jika tidak, sekali tersinggung, dia pasti seperti belatung tulang tarsal, menatap dan menghancurkan dirinya sendiri. Di atas tribun, penguasa Istana Dewa Bintang dan penguasa Gunung Dayu tampak ketakutan dan marah, mata mereka merah karena darah dan aura pembunuh bangkit. Bocah bau, beraninya kamu membunuh Tuan Muda dari dua kekuatan besarku, kamu mencari kematian. Ucap kedua Master Tianzun puncak itu tidak sabar untuk memotong Qin Chen ribuan kali. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Shen Gong Tianzun mencibir, dan 6 harta Tianzun teratas tergeletak di depannya, memancarkan aura yang mengerikan dan mengguncang dunia. Tuan Istana Dewa Bintang, Tuan Gunung Dayu, bersedia bersaing untuk berkompetisi. Mereka tidak memperhatikan pedang dan tidak pandai dalam keterampilan, jadi mereka ingin melanggar aturan. Apakah keduanya terlalu berlebihan? Kata Shen Gong Tianzun mengambil langkah maju, dan nafas dari 6 harta karun Tianzun begitu menakjubkan sehingga mengejutkan formasi kekacauan kuno dari klan kuno keluarga Ji, semuanya bergemuruh, hampir meledak terbuka. Saya tidak takut pada apapun. Jika kalian berdua membunuh murid Tian Gong saya di arena, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Namun, jika Anda ingin menggertak orang lain, berhentilah menyalahkan saya karena tidak memberikan muka. Kalian berdua, kalian bisa melepaskan pertempuran. Hari ini, apakah ini kematian pembuat keajaibanku atau kematian dua kekuatan besar kalian? Ucap Shen Gong Tianzun dengan bangga dan mendominasi. Tidak, kami punya sesuatu untuk didiskusikan. Ketiganya adalah pemimpin dari kekuatan surgawi tertinggi ras manusia kita, dan mereka juga merupakan pusat kekuatan tertinggi dari ras manusia kita. Sekarang musuh asing klan iblis ada di samping, mengapa kita harus saling membunuh? Kalian bertiga, tenanglah, jangan lakukan hal-hal yang orang yang kamu cintai membenci musuhmu. Dengan cepat, tiba-tiba, kekuatan Tianzun lainnya seperti Void God Temple dan Kunpeng Valley mengubah warna mereka dan melangkah maju untuk mencegah mereka. Ji Tianyao juga terlihat jelek. Dia melangkah maju dan buru-buru berkata, semuanya, hari ini adalah hari besar kontes keluarga Ji saya untuk merekrut menantu. Bukan keinginan kami untuk memiliki hal seperti itu. Harap tenang dan lakukan sesuatu untuk membahas. Pada tubuh Ji Tianyao, aura dari puncak Tianzun melonjak, dikombinasikan dengan formasi kekacauan kuno dari keluarga Ji, langsung ditekan. Saat ini, hatinya sangat tertekan, bahkan menjadi gila. Kali ini kontes seni bela diri merekrut menantu, sudah berapa lama sejak 3 kekuatan besar surga telah jatuh.
Keluarga Ji sebagai tuan rumah, tidak mendapatkan apa-apa, tetapi sudah menimbulkan keributan. Hari ini, jika keluarga Ji-nya tidak dapat menikah dengan kekuatan tertinggi ras manusia tertentu, mereka pasti akan dikritik. Selain itu, dia tidak boleh membiarkan tiga kekuatan puncak Istana Dewa Bintang, Dayu Sensan dan Tian Gong berkonflik. Begitu sesuatu terjadi pada ketiganya, keluarga Ji-nya pasti akan dibenci oleh banyak pemimpin umat manusia, maka keluarga Ji-nya di bawah masalah internal dan eksternal, tidak akan ada hari untuk berbalik. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mencegah tiga kekuatan besar mengambil tindakan. Pada saat ini, lapangan sunyi, nafas Tianzun puncak yang mengerikan menyapu, bau mesiu sangat kuat, dan pertempuran sudah diambang. Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu memiliki mata yang suram. Keduanya melihat sekeliling dan sangat marah. Mereka dapat melihat bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dilakukan. Sebelumnya, dapat dikatakan bahwa mereka tidak berdaya untuk menyelamatkan Xing Ruidizun. Tapi sekarang pertempuran sudah berakhir, jika mereka bertarung lagi, mereka pasti akan diincar oleh keluarga Ji dan banyak kekuatan lainnya. Sebaliknya, keuntungan lebih besar daripada kerugian. Pada saat ini, Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu tertekan dan akan muntah darah. Napas mereka tidak lancar, tetapi mereka hanya bisa mendengus tak berdaya dan duduk lagi. Ji Tianyao segera menghela nafas lega, dan menatap Shen Gong Tianzun dan berkata, "Hall Master Shen Gong, lebih baik singkirkan harta itu, apakah ingin mengatakan sesuatu?" Kelopak matanya melonjak liar, menyaksikan 6 harta Tianzun teratas Shen Gong Tianzun, Ji Tianyao diam-diam terkejut. Tidak hanya Ji Tianyao yang terkejut, tetapi kekuatan kuat lainnya yang hadir juga terpesona dan terkejut. Shen Gong Tianzun duduk dan mencibir, selama Tuan Istana Dewa Bintang dan Gunung Dayu tidak melanggar aturan, konstelasi ini secara alami tidak akan peduli tentang mereka. "Kamu," ucap Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu berseru. Mereka tidak tahu bahwa Ji Tianyao dan yang lainnya mencoba memblokirnya, tetapi itu membuat Shen Gong Tianzun sedikit kecewa. Dia tahu bahwa Istana Bintang dan Dayu Sensan mengejar Qin Chen, dan mereka sudah lama kesal, dan mereka tidak sengaja mengungkapkannya. Kekuatan tertinggi adalah untuk membuat mereka berdua kesal, untuk menduduki titik tertinggi kebenaran, sehingga mereka bisa kejam terhadap mereka. Tetapi saya tidak menyangka kedua orang ini begitu terbujuk sehingga mereka akan menyerah. Sebagai leluhur dari kekuatan langit tertinggi, dapatkah dia bersikap baik?